Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan dari surah Ad-Duha. Pada pertemuan yang lalu dari ayat 1 sampai ayat ke-4. Sekarang ganti ayat yang ke-5. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Wala sawfa, dan sungguh nanti, kelak. Berarti belum sekarang, nanti. Yuktika, memberikan kepadamu, Rabbuka, Tuhanmu. Fatardo, maka engkau menjadi puas, menjadi ridho. Apa ini maksudnya? Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas atau ridho. Ayat ini memberikan kegembiraan pada Rasulullah ketika Rasulullah dibuli oleh orang-orang Mekah yang pertama kali dipelopori seorang wanita. Masih ingat namanya siapa, Bu? Ummu Jamil. Orangnya cakep tapi kelakuannya naudzubillah min dzalik. Kira-kira Ibu kalau punya mantu kayak gitu, Ibu? Wajahnya kayak selebritis, tapi kelakuannya naudzubillah. Itu Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Abu Lahab yang ganteng, wong pamannya Nabi, keturunan dari Abdul Muthalib, gak ada yang jelek, ganteng-ganteng. Cuma suami istri, kalau bahasa anak sekarang katanya 11-12. Kalau orang Jawa zaman dulu bilangnya tunggu ketemu tutup. Klop suami istri bareng-bareng musuhi Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah dimusuhi oleh orang-orang seperti itu, kalau bahasa kita mau udah tenang aja. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, dan kelak pasti Tuhanmu akan memberikan karunia kepadamu, fatardo, dan pasti, dan engkau akan menjadi ridho atau puas. Ini artinya orang-orang yang istiqomah dalam berusaha dan berjuang pasti akan memperoleh apa yang diperjuangkan, walaupun dalam perjuangannya itu kadang direndahkan orang. Umpama, Bu, ya, ibu dengan sekuat tenaga nyekolahin anak, nguliain anak yang kayaknya itu menurut akal sehat kayaknya nggak mampu bayar. Kemudian orang-orang pada ngomong, alah, cuman situ tukang nasi uduk aja nguliain anak ke UGM, mana kuat. Kemudian ibu bilang, bismillah, bodo amat kata orang. Yang penting pokoknya saya harus memperjuangkan anak saya supaya bisa kuliah di sono. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Ketika Rasulullah dihina kayak begitu, udah tenang aja. Suatu saat nanti Allah akan memberi apa yang kau perjuangkan sehingga kamu puas dengan perjuangannya itu. Nah, perjuangan itu kalau dalam makalah yang terkenal kan manjadda wajah. Orang yang sungguh-sungguh berjuang pasti akan nemu. Nah, suatu saat nanti umpama anak ibu berhasil wisuda,
kemudian memperoleh pekerjaan yang mapan, yang layak. Kan tinggal membalas omongan orang itu nggak perlu pakai omongan, cukup dengan keberhasilan kita. Orang yang tadi itu tukang nasi uduk aja muliain anak ke UGM, nggak usah dibales, diem aja udah. Pokoknya kita berjuang mati-matian sekuat tenaga, begitu anak lulus dan itu orang yang ngomongin itu pasti akan diem dengan sendirinya. Lah kalau dibales omongan, yo antar tetangga bisa cakar-cakaran. Wis barnoe, kalau kata orang Jawa barnoe. Diemin aja deh, diemin. Asal kita punya cita-cita baik, punya keinginan baik, wis. Mungkin saya pernah cerita tahun 96 saya itu karena kebawa sama teman-teman pengen masuk pesantren, namanya pesantren Raudhatul Ulum di Pati sono, termasuk pesantren terbesar ya di Jawa Tengah ya, termasuk ya, santrinya ribuan, bayarannya ya lumayan. Menurut orang tetangga kanan kiri saya, mak saya, bapak saya nggak kuat bayar. Tapi saya bilang sama bapak, Pak, pokoknya saya pengen nyantri di situ. Teman-teman saya pada di situ, Pak. Kata bapak saya, yowes, bismillah, mosok sama-sama makan nasi nggak kuat. Yo akhirnya bisa selesai, bisa. Omongan orang ya Allah, wong bapaknya cuman buruh tani itu ya kuat. Lah omongan orang kan gitu ya. Allah cuman buruh tani itu ya kuat, bayar segitu. Terus peraturan pondok yang ketatnya kayak gitu, pelajarannya yang katanya apalannya seabrek-abrek, Allah nggak bakalan kuat, tar paling setengah tahun juga keluar itu. Omongan orang itu ada yang nyampe ke kuping saya langsung ya ada. Yang nyampe ke kuping emak ya ada, yang kuping bapak ya ada, cuman ya alhamdulillah bapak, emak saya wes le, kalau orang Jawa gitu nasihatinnya ya, jangan denger omongan orang. Wes pokoknya kamu niat sekolah, niat nyantri, niat belajar, wes pokoknya asal yang penting pas bayaran bapak yang nyari insya Allah ada. Ayam yang miara anak 10 bapaknya nggak tanggung jawab aja yo. Bisa kok ya. Lah kalau ayam di Jakarta kan dijamin sama yang miara. Lah kalau ayam di kampung anaknya 10, bapaknya nggak tanggung jawab. Emaknya tiap pagi anaknya dibawa ke sono kemari. Yo makan yo. Bapak dulu ngomongannya seingat saya itu, mosok kalah sama ayam. Anak saya cuma 3, ayam anaknya 10 nggak punya suami yo kuat. Ya alhamdulillah selesai. Jadi kalau punya cita-cita, punya keinginan yang baik, jangan terlalu dengar omongan orang. Kalau ada pepatah anjing, nah, wes mereka pada menggonggong kayak apa? Bodoh amat. Niat saya baik, saya ibarat bahasa dulu orang tua saya begini. Saya udah bodoh, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, mosok anak saya harus mewarisi kebodohan saya. Anak saya harus sekolah, kalau bisa sekolah yang terbaik. Lah begitu alhamdulillah setahun 2 tahun dijalani. Loh, omongan orang tuh nggak berhenti. Begitu lulus sekolah santren, omongan orang masih berlanjut tuh kan. Nyantri mahal-mahal, ujung-ujungnya yo megang pacul. Makanya saya dulu berusaha keras gimana caranya biar orang tua saya nggak malu. Lulus sekolah kabur ke Jakarta, ketemu Bu Haji, suruh ngajar di sini. Ya Allah, entah berapa puluh tahun yang lalu saya pakai celana pendek, nih segini nih, pakai kaos saya potong segini, datang ke tempat saya lagi lukang bikin lemari. Jang, masih ingat saya omongannya Jang, hari Selasa bisa nggak Jang ngajar di musola saya? Berawal dari sini nih, akhirnya meremen kemana-mana. Sampai sekarang kadang sampai nggak ada waktu megangin ini mulu. Coba kalau saya dulu denger omongan orang,
Bapak saya dengar omongan orang, yo nggak bakalan kayak begini. Yo wes paling ujung-ujungnya pegang pacu. Artinya begini loh Bu. Kalau memang kita punya niat baik, punya cita-cita baik, wes pokoknya anjing menggonggong. Dulu Rasulullah itu ya begitu. Ketika mengajarkan Islam ini, omongan orang bukan dari orang jauh, keluarga. Nah kadang yang menghambat cita-cita kita itu yo keluarga, bukan orang lain. Alah anakmu sekolah di mana? Alah gak usah. Tuh anaknya situ tuh lulus juga nganggur. Omongan orang kan begitu. Kalau niat baik, wes jalan terus. Suatu saat perjuangan kita akan ada bayarannya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ayat ini jadi pegangan kita. Kalau kita punya cita-cita baik, wis jangan mundur. Suatu saat Allah akan memberikan apa yang kita cita-citakan dan kita akan jadi ridho. Ini tahadus bin nikmah. Ayat nanti di penghujung itu kan ada namanya fa'amma bi nikmati rabbika fahadis. Tahadus bin nikmah itu artinya menampakkan karunia Allah. Tahun 2024 kemarin saya diundang isi acara reuni pesantren saya dari tahun pertama berdirinya pesantren sampai alumni 2023. Tanpa pikir panjang saya langsung bilang iya, siap, walaupun jauh ya ayo, demi membanggakan orang tua. Begitu foto saya dibikin baliho besar di depan pintu masuk kampung. Misalnya kayak kampung itu biasanya kan ada gapura, asal orang lihat ngomong ke emak saya. Emak saya kan bangga kan. Yang dulu emak saya cuman ibaratnya buruh tani. Kalau petani mah enak punya sawah, buruh tani. Tukang kuli. Begitu emak dari pasar melihat, ya Allah gambar anak saya. Lah kan seneng Bu ya. Bangga. Artinya ya tadi, sesuatu yang kita perjuangkan suatu saat pasti ada balasannya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ini untuk memotivasi. Kalau kita punya anak kita misalnya, mohon maaf ya, kadang kita itu kan berpikirnya terlalu matematis, terlalu hitung-hitungan angka. Saya penghasilan cuma sekian, bapaknya gaji sekian. Apa iya anak saya bisa kuliah di situ? Nggak kuat kayaknya. Kalau itu memang nggak kuat beneran. Tapi Allah itu ana inda dzanni abdi. Saya itu tergantung dari persangkaan hambaku. Kalau yakin kuat. Tapi kalau udah ragu-ragu nggak bakalan kuat. Maka ya wis bismillah. Nah ini kan bulan-bulan begini kan pendaftaran anak mau sekolah ya. Nah anak kita yang lulus SD, lulus SMP, kalau memang apalagi anak yang punya keinginan, jangan dihambat. Alah bapakmu gajinya cuma segini, nggak kuat, nggak usah sekolah, ntar ujung-ujungnya kalau perempuan yang ngulek. Itu omongan orang zaman dulu ya begitu. Zaman sekarang kan nggak begitu ya. Kalau zaman dulu punya anak perempuan lah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, yang penting bisa baca, bisa tulis. Wong ujung-ujungnya pegangannya ulekan aja udah. Dulu, sekarang ya nggak begitu. Kalau falsafah bahasa orang Jawa itu anak itu mikul dhuwur mendem jero. Opo iki? Ngangkat setinggi-tingginya derajat orang tua dan mengubur sedalam-dalamnya kekurangan dan aib orang tua. Biar orang tua buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi kalau punya anak-anak berprestasi, orang tuanya namanya ikut keangkat. Tapi walaupun kita ini berpendidikan tinggi, tapi kalau anak kita kok dablek, ngerti dablek?
Iya, walaupun kita nih orang berprestasi, tapi kalau anaknya kok dablek, orang tua ikut jadi jelek. Anaknya siapa sih itu? Tuh anaknya situ. Ih, maknya kan pinter, masa anaknya gitu. Orang tua ikut kegawa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Untuk memotivasi diri. Kalau niat baik, bismillah, insya Allah mampu. Kemudian, ayat ini memang ditujukan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teksnya, tapi kontekstualnya kan untuk kita semua, bahwa orang yang berjuang pasti akan memperoleh hasilnya. Man jadda wajada. Orang-orang yang sungguh-sungguh pasti akan memperoleh hasilnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Lanjutannya, alam yajidka yatiman fa'awa. Alam, apakah tidak? Yajidka, dia mendapatimu yatiman, seorang yatim, fa'awa, lalu dia melindunginya. Bahwa Rasulullah itu terlahir sudah dalam keadaan yatim. Kalau mak belum marawis pada apalah ya, 2 bulan di kandungan. Terus saya bukan penyanyi, nggak bisa. Gimana Bu? Penyanyi gimana Bu? Lanjutannya Bu. Lah itu walaupun lagu tapi kan mengandung pelajaran sejarah Rasulullah kan ya. Gimana Bu? Lagu itu loh, kisah sang Rasul. Saya nggak hafal. Ini loh yang penyanyi. 2 bulan di kandungan wafat ayahanda. Kalau di Barzanji, walamma tamma min hamlihi syahrani ala aqwalil marwiyah. Ayo, ada yang bisa lanjutin? Tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Lah itu kan untuk dipermudah supaya anak-anak pada bisa menghafal, kan diubah dengan 2 bulan di kandungan. Lanjutannya ya nggak bisa saya. Wafat ayahandanya. Nah itu kan walamma tamma min hamlihi syahrani ala aqwalil marwiyah. Ketika sempurna 2 bulan dalam kandungan, tufiya, diwafatkan abu, bapaknya. Tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah, bapaknya di Madinah diwafatkan oleh Allah, namanya Abdullah. Lah memang Rasulullah mulai lahir sudah dalam keadaan yatim. Umur 6 tahun ganti ibunya yang meninggal. Kemudian diasuh sama kakek cuma 2 tahun. Pindah ke paman Abu Thalib sampai menikah, sampai usia Rasulullah 53, pamannya Abu Thalib baru meninggal. Jadi Rasulullah itu dari kecil hidupnya udah gak pernah kenal bapaknya. Umur 6 tahun, kalau 6 tahun tidak tahu lah ya, ibunya yang meninggal. Hidup berpindah-pindah pengasuhannya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini apakah engkau tidak tahu bahwa dia mendapatimu dalam keadaan yatim, fa'awa, maka Allah melindunginya, menjaganya itu dengan melalui pengasuhan dari orang pindah ke satu orang pindah ke orang berikutnya. Pertama baru lahir yang nyusuin namanya Suwaibah baru bentaran pindah ke Halimah.
Sampai umur sekian baru dipulangin ke ibunya. Baru bentar sama ibunya, malah ibunya yang meninggal. Ini awal kehidupan orang hebat itu kadang malah berawal dari kehidupan yang susah. Kita kalau baca biografi orang-orang hebat itu kadang malah memang berawal dari keluarga yang susah. Orang-orang kaya di Indonesia ini, saya dulu itu demen nonton acara Kick Andy yang di Metro TV. Tahu sekarang udah gak ada acara itu. Itu biasanya mengangkat, mewawancarai tokoh-tokoh hebat di Indonesia ini yang berasal dari keluarga-keluarga yang sangat kekurangan. Ini kalau di Jawa Barat lagi ngetren-ngetrennya Deddy Mulyadi, gubernurnya. Tapi yo memang di dekat saya itu dulu perumahan pinggir-pinggir kali itu nggak ada yang bisa gusur. Sekarang habis, rumah-rumah pinggir kali itu habis, jadi kali kelihatan kalinya. Dulu kali juga nggak kelihatan kali. Nah itu kalau pernah diwawancara itu kan dari orang tua yang sangat kekurangan. Tokoh agama besar Gus Dur, walaupun bapaknya menteri agama, tapi kan dia meninggal di usia muda. Akhirnya ibunya karena punya anak kecil-kecil, walaupun mantan istrinya seorang menteri, dia jualan di pasar, jualan beras, jualan macam-macam untuk menghidupi anak-anaknya. SBY ya begitu ya. Perjuangan yang tidak mudah. Orang-orang hebat biasanya memang berawal dari keluarga yang penuh perjuangan. Walaupun kadang dari orang kaya, tetapi anaknya itu dididik dengan tidak dimanja. Lah anak kita ini kan kita nggak tegaan ya. Asal nangis mah minjem HP. No. Kita itu nggak tegaan sama anak. Anak dapat PR susah mak, PR-nya susah. Yaudah sini mak yang ngerjain, maknya yang ngerjain. Anak nggak terdidik untuk mandiri apa-apa mak. Pulang berantem dari sekolah nangis mak, maknya ngelabrak ke sekolahan. Anak nggak terdidik itu. Anak yang saya masih ingat, mungkin ya usia-usia SD. Dulu kalau ngaji itu kan nggak pakai listrik begini, pakai lampu. Nah itu di musola di dekat rumah saya itu dulu dikerek, tahu dikerek? Kalau habis ngaji ditarik ke atas, ntar kalau ngaji diturunin. Lah gara-gara rebutan ngerek itu tadi, saya sama temen rebutan ngerek, akhirnya saya berantem sama bulan-bulatan. Saya kalah, badan saya kecil. Pulang nangis maksudnya minta bantuan ke emak. Bukannya dibantu malah disabetin pakai, bukan, kalau orang kampung dulu kan pakai ini loh, kain yang dililit ke badan ini apa? Stagen. Saya melapor, bukannya dibantuin malah ditambahin, sabetin. Kamu aja yang bok-bok, saya lari. Maksudnya minta tolong ke mbah malah ditambahin sama mbah. Aduh. Jadi kita terlatih lah kalau anak asal berantem, siapa yang ini? Wow, kita langsung pakai daster diangkat. Aduh, anak nggak terdidik. Terus lagi, saya udah naik Al-Quran, cuman saya itu belum bisa baca, hanya modal hafalan. Seingat saya kelas 1, kelas 2 SD itu saya Quran tercepat dari teman-teman saya. Cuman saya belum bisa baca, belum tahu ini huruf alif, ba, ta saja, belum tahu, hanya ada hafalan doang. Sampai bacaan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Karena belum tahu huruf, antara yang ikhfa dan izhar kebalik-balik dulu. Guru saya mungkin kesel kan. Saya diselepet pakai bambu. Bukan dipukul, Bu, dibikinin loh. Enggak dipukul begini, enggak, beginiin loh. Dulu kan pakai penunjuk itu bambu. Cuman diginiin tuh. Twing, sini gue twing, panas. Quran saya tinggal lari pulang. Maksudnya ya sama, mau ngadu ke mak. Malah lebih sadis. Pohon singkong tuh.
sini, balik sono ngaji lagi, waduh, di musola udah diselepet pakai ini, di rumah tambahin pakai, ya Allah. Jadi anak yang ngadepi masalah udah biasa. Lah anak sekarang ngaji pulang nangis, gurunya dilaporin polisi. Gimana anak mau mandiri kalau gitu ceritanya? Ya memang dunia dulu dengan sekarang berbeda, tapi jangan terlalu memanjakan anak. Kita sayang, semua orang tua sayang, nggak ada orang tua nggak sayang sama anak. Cuma kak yo sayangnya jangan sampai memanjakan, sehingga ketika anak menemui sedikit masalah, kita yang turun tangan, bukan menyelesaikan masalah, aslinya itu malah nambah masalah ya. Anak itu jadi akan saya akan berani dengan orang yang lebih gede, ntar kalau dia apa-apain tinggal lapor sama emak. Iya. Naluri seorang emak itu, saya punggung saya digebuk sama emak itu apal. Sore-sore asal udah menjelang maghrib itu kalau orang Jawa rumahnya kan ada sokok guru. Ibu tahu sokok guru? Tiang yang di ruang tamu kan ada 4 biji loh. Itu ada paku buat nyentelin peci sama sarung. Asal menjelang maghrib kok peci sama sarung masih ada di situ, wah emak akan keliling muter. Peci sama sarung saya masih di situ. Saya lagi main gundu. Kalau lagi ini apa gundu ya? Lagi ngincer gini loh. Wopuk dari belakang. Cepet ngaji. Waduh. Sampai pernah lapor sama bapak. Saya masih ingat omongannya. Pak, emak galak amat bisa ditukur nggak Pak? Tapi coba kalau seandainya dulu emak saya nggak galak, saya nggak bisa ngaji. Teman-teman seangkatan saya di kampung saya yang bisa ngaji jarang, karena kampung saya itu dulu terkenal Islam abangan. Tahu Islam abangan? Islam ya Islam, cuma sholat enggak. Sholat itu setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Musola begini ada adzan kalau maghrib tok, duhur, asar, isya, subuh nggak ada. Uyung Islam abangan. Cuman alhamdulillah saya punya orang tua walaupun nggak bisa baca, nggak bisa nulis, cuman kalau anaknya nggak ngaji, batang pohon singkong yang ngomong. Ya perlakuan kita sekarang kan beda ya. Yo jangan mukul dengan kekerasan, tapi jangan memanjakan anak. Bantu anak monggo, tapi jangan 100%. Misalnya anak punya PR susah, bantu, ayo bantu. Ayo tetap. Ayo saya bantu, ibu bantu. Yang mana PR-nya? Anak tetap yang ngerjain, kita yang dorong, yang bantu. Ini kadang enggak, udah kalau nak main HP, main tidur, capek kamu ke sekolah, mak yang ngerjain. Selesai kalau anak begini mah, sampai gede juga nggak bakalan mandiri. Rasulullah itu dididik dengan didikan yang keras. Wong terlahir dalam keadaan yatim, alam yajidka yatiman fa'awa. Apakah tidak dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Allah melindungi? Kemudian wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatkan dhallan, bingung, fahada, lalu Allah memberikan petunjuk. Rasulullah ketika sudah memasuki usia muda, usia remaja, bingung ngelihat kelakuan penduduk Mekah saat itu. Ketika beliau udah mulai ya usia-usia mungkin 20-an, 30, resah. Kalau bahasanya Obi Mesah resah dan gelisah menunggumu di sini.
Karena ngelihat perilaku orang-orang Mekah yang menurut Rasulullah gak bagus. Kalau punya anak perempuan baru lahir, begitu dilihat kok jenis kelaminnya perempuan, langsung dibikinin lubang, masukin diuruk alias dikubur hidup-hidup. Orang sekarang malah jauh lebih sadis. Dulu nunggu lahir, sekarang belum lahir udah datang ke aborsi. Kalau melihat berita di TV kan ya, pelakunya rata-rata ya masih muda, kadang malah ada yang mahasiswi digugurin, malah nggak mati-mati, maknya yang mati. Biasanya anak kalau dikehendaki mati malah nggak mati-mati. Biar dibikinin obat ini, malah hidup. Lah Rasulullah itu bingung lihat kondisi masyarakatnya kayak begitu. Wa wajadaka dhallan fahada. Lah kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah saat usia udah umur 40 tahun diperintahkan untuk khalwat, tahanus di gua Hira. Yang haji, yang umroh kan kadang-kadang diajak traveling ke gua Hira, gua yang sempit ya. Disuruh Rasulullah khalwat di situ. Akhirnya menerima wahyu di tepat di bulan Ramadan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Udah kita lewati. Karena Rasulullah bingung melihat masyarakatnya yang hobinya yang judi kebangetan. Taruhan bukan hanya harta benda. Kalau lagi udah mabuk judi, istri juga bisa jadi taruhan. Untung ibu lahirnya di sini. Coba kalau lahir bareng dengan dulu sono, jadi istri itu bisa jadi buat taruhan. Harta benda udah habis buat main judi, tinggal ada istrinya. Ya udah, ini terakhir istri saya dah. Ya Allah. Rasulullah melihat kayak begitu, dolan itu bingung. Kalau lagi mabuk, ya begitu. Yang disembah yang jadi Tuhan batu. Yang orang kaya bikin Tuhan dari emas disembah. Yang setengah kaya dari perak, dari batu, dari kayu. Yang bukan orang kaya dari tepung terigu kali dibikinin, dikepel-kepel, kalau udah jadi disembah, habis itu perutnya lapar, Tuhan dimakan. Gimana gak keren orang Quraisy saat itu. Lah Rasulullah itu bingung melihat itu. Dan setelah sekian tahun baru Allah memberikan petunjuk. Jadi pelajarannya, kalau kita punya masalah, jangan ngarep langsung hari itu masalah, hari itu langsung dapat solusi. Yo nggak bisa. Kadang masalah yang kita hadapi sekarang itu selesainya 5 tahun, 10 tahun. Lah kalau sinetron Indosiar itu paling 1 jam kelar. Ayo kan awal itu ada masalah tuh, suaminya nggak pulang-pulang, ternyata kecantol sama sekretarisnya. Itu awal. Nanti belum 1 jam udah kelar itu. Itu suaminya kabur sama sekretarisnya, kemudian diporotin sama sekretaris, balik miskin, balik lagi ke istri pertama. Udah ceritanya begitu. Itu kalau di film, kalau di dunia nyata nggak seperti itu. Bertahun-tahun. Maka kalau ada masalah itu solusinya nggak kayak orang makan sambal, hari itu dimakan langsung saat itu pedes. Enggak. Kita punya masalah itu kadang lama, setelah sekian tahun. Rasulullah ngadepi masalah lama. Dari beliau belum menikah sampai beliau menikah sampai umur 40, solusi itu baru ada. Fahada itu tadi. Dan Allah memberikan petunjuk. Wa wajada